Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Kembali lagi bertemu dengan saya Wulan dalam mata pelajaran Bahasa Indonesia. Sebelum memasuki pelajaran, marilah kita berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, apakah ada hari ini yang tidak masuk? Baik, masuk semua ya hari ini. Nah, kebetulan kali ini kita akan belajar mengenai teks iklan. Teks iklan ini udah kita singgung di pertemuan kemarin. Pada pertemuan kemarin, sudah pernah kita singgung mengenai teks iklan. Tapi kita hanya membahas seputar pengertian dan ruang lingkup teks iklan. Nah, pada pertemuan kali ini, kita akan membahas lebih lanjut apa itu teks iklan, unsur pembentuk teks iklan, dan pola penyajian teks iklan. Adakah dari kalian semua yang masih ingat apa itu teks iklan? Iya, betul. Teks iklan adalah teks yang berisi pemberitahuan dan biasanya bertujuan untuk mendorong atau membujuk khalayak. Biasanya, teks ini berbentuk teks persuasif yang memadukan unsur gambar dengan kata-kata, unsur gerak, dan suara. Kemudian ada unsur pembentuk iklan. Unsur pembentuk iklan ada 6. Yang pertama, sumber. Sumber ini berkaitan dengan pemasang iklan yang berinisiatif memasang iklan dan penyandang dana dari pemasangan suatu iklan. Yang kedua adalah pesan. Pesan ini biasanya berisi informasi yang disampaikan. Nah, wujudnya bisa berupa pesan verbal maupun pesan non-verbal. Yang ketiga adalah media. Media ini adalah sarana yang digunakan, misalnya media cetak, media elektronik, dan sarana-sarana lainnya. Unsur pembentuk iklan yang selanjutnya adalah penerima. Penerima ini bisa berupa individu atau kelompok masyarakat yang menjadi sasaran atau objek iklan. Nah, kemudian unsur yang kelima adalah efek. Efek ini adalah output atau perubahan yang terjadi pada diri penerima, baik itu dalam aspek sikap, pola pikir, perilaku, kebiasaan, dan pola hidup. Nah, yang keenam adalah umpan balik. Umpan balik atau feedback berisi tanggapan, reaksi, atau respon yang dikehendaki dari penerima pesan, misalnya dengan membeli produk tertentu dan menolak pemakaian narkoba. Dan yang selanjutnya adalah pola penyajian iklan. Ada 3 pola penyajian iklan. Yang pertama, iklan media cetak. Yang pertama adalah iklan baris dan iklan kolom. Keduanya ini biasanya kita temui di koran. Nah, wujudnya biasanya bisa berupa jual beli barang bekas ataupun lowongan pekerjaan. Dan yang kedua adalah iklan elektronik. Iklan elektronik ini biasanya iklan radio, televisi, dan film yang biasanya bisa merepresentasikan suatu produk dari perusahaan tersebut dan tujuannya untuk menarik minat masyarakat agar membeli suatu produk tersebut. Nah, yang ketiga adalah iklan berdasarkan isi. Biasanya ini lebih banyak didominasi dari lembaga pemerintahan, misalnya iklan pemberitahuan, iklan layanan masyarakat, dan iklan penawaran. Setelah sama-sama belajar mengenai unsur dan pola penyajian teks iklan, kita akan bersama-sama menganalisis iklan yang akan saya tampilkan pada monitor. Nah, di layar tersebut akan saya tampilkan mengenai contoh teks iklan penawaran, teks iklan pemberitahuan, dan teks iklan komersil. Contoh yang pertama, apakah dari kalian ada yang tahu ini contoh teks iklan apa? Iya, betul. Ini adalah contoh teks iklan layanan masyarakat. Mengapa dapat dikatakan iklan layanan masyarakat? Iya, betul. Karena menghimbau masyarakat agar tidak merokok. Merokok ini tidak hanya merugikan diri sendiri, tapi juga orang lain. Oleh karena itu, ini dikatakan sebagai iklan berdasarkan pola penyajian. Dan fokus dari iklan layanan masyarakat ini adalah fokus ke isinya, bukan produknya. Jadi, tujuannya adalah untuk mengedukasi masyarakat. Kemudian, yang selanjutnya, sasaran dari iklan ini adalah untuk umum, bukan hanya untuk perseorangan. Masuk ke contoh yang kedua. Yang kedua ini tertulis bahwa dibutuhkan staf IT atau teknisi. Nah, apakah ada yang tahu ini termasuk contoh iklan apa? Iya, benar. Ini adalah contoh
iklan penawaran. Penawaran dalam artian lowongan pekerjaan. Lalu sasarannya kepada siapa? Iya betul, sasarannya kepada mereka yang sedang membutuhkan pekerjaan. Kemudian tujuan dari adanya iklan ini apa sih? Iya benar, tujuan dari iklan ini adalah untuk mencari staf IT atau teknisi pada suatu perusahaan tersebut. Lalu sesuai informasi yang ada, siapa sasaran dalam iklan tersebut? Nah betul, sasaran dalam iklan tersebut adalah lulusan SMK atau S1 komputer, kemudian berusia 17 tahun dan mampu membuat desain grafis dan mengedit video. Itu adalah sasaran dari iklan penawaran tersebut. Nah, kita masuk contoh yang terakhir, contoh yang ketiga. Kalian ada yang tahu nggak itu contoh iklan apa? Iya betul, itu adalah contoh iklan penawaran, khususnya di bidang niaga, atau juga bisa kita sebut sebagai iklan komersil. Nah, tujuan dari iklan ini apa sih? Iya betul, tujuannya agar menarik minat konsumen, agar mau membeli produk tersebut. Nah, apa sih produk yang ditawarkan? Produk yang ditawarkan dari iklan tersebut adalah produk mie instan. Nah, oleh karena itu, yang selanjutnya adalah sasaran iklan tersebut. Nah, kalau dilihat-lihat, siapa sih sasaran dari iklan tersebut? Iya, sasarannya adalah seluruh masyarakat Indonesia. Siapa sih yang nggak suka mie? Nah, makanya ini bisa dijadikan untuk seluruh atau semua kalangan dan umur. Sehingga intinya, sasaran dari produk tersebut adalah seluruh lapisan masyarakat di Indonesia. Jadi itulah analisis mengenai teks iklan kita pada hari ini. Nah, sebelum saya berikan soal, apakah ada dari kalian yang masih belum paham atau ingin bertanya? Iya, bagaimana? Oh, jadi teman kalian bertanya nih, siapa namanya? Ana. Iya, Ana. Ana bertanya, katanya bagaimana sih Bu cara menentukan sasaran dalam iklan? Oke, dalam menentukan sasaran dalam iklan, kita bisa membaca atau meneliti subjek dalam iklan tersebut. Misal, majalah anak-anak. Nah, dalam majalah anak-anak, otomatis siapa sih yang jadi targetnya? Iya, otomatis anak-anak. Jadi, kita bisa lihat mengenai subjek atau sesuatu yang dibahas terus-menerus. Nah, dari situ kita bisa melihat peluang sasarannya, seperti itu. Apakah ada lagi yang ingin bertanya? Oke, tidak ya. Sekarang akan saya berikan soal. Nah, ini hanya ada 2 contoh iklan. Kalian bisa memilih salah satu. Setelah kalian memilih salah satu gambar iklan, kalian harus menganalisis iklan tersebut. Kemudian, kalian ceritakan kembali di depan kelas. Nah, untuk durasi waktunya adalah minggu depan ya pengumpulannya. Jadi saya beri tenggang waktu 1 minggu dari sekarang, seperti itu. Nah, ini adalah gambar iklan yang kalian jadikan tugas nanti. Bisa dikumpulkan dan setelah itu kalian presentasikan di depan kelas ya. Terima kasih. Kita menutup pelajaran hari ini. Apa saja sih yang udah kita pelajarin hari ini? Nah, tadi yang pertama adalah kita membahas mengenai pengertian teks iklan. Pengertian teks iklan adalah teks pemberitahuan yang bertujuan untuk mendorong atau membujuk halayak. Kemudian selain itu, kita juga belajar mengenai unsur pembentuk iklan. Unsur pembentuk iklan ada 6. Yang pertama adalah sumber, yang kedua pesan, yang ketiga media, dan yang keempat penerima. Kemudian yang kelima adalah efek, dan kemudian yang keenam adalah umpan balik. Selain itu, kita juga belajar mengenai pola penyajian iklan. Pola penyajian iklan ada 3. Yang pertama, iklan media cetak yang terdiri atas iklan baris dan iklan kolom. Kemudian ada iklan elektronik yang terdiri dari iklan radio, iklan televisi, dan iklan film. Kemudian ada iklan berdasar isi yang di dalamnya berisi mengenai iklan pemberitahuan, iklan penawaran, dan iklan layanan masyarakat. Selain itu, tadi kita juga sudah menceritakan kembali dan menganalisis teks iklan. Dalam menganalisis teks iklan, hal-hal yang bisa kita perhatikan adalah tujuan, sasaran, dan pesan yang disampaikan iklan tersebut. Seperti itu.
Mungkin itu saja pelajaran pada hari ini. Semoga kalian tetap semangat belajar dan selalu menjaga kesehatan. Nah, untuk minggu depan, materi yang akan kita bahas adalah menyusun teks iklan. Dalam menyusun teks iklan otomatis masih ada hubungannya dengan materi hari ini. Semoga kalian dapat memahaminya ya. Terima kasih. Nah, sebelum mengakhiri pelajaran, alangkah lebih baiknya kita berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Terima kasih.